Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda taklimul Quran yang dicintai Allah, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk kembali bertemu walaupun hanya melalui audio untuk meneruskan kajian kita. Semoga Allah memberikan keberkahannya dan memberi semangat bagi kita semua untuk bisa memahami isi kajian nanti. Marilah kita tundukkan hati kita kepada Allah, memohon diberi kemudahan dan kepahaman kepada kita semua dalam menyerap materi ini dan diberi kuasa untuk mempraktekannya dan menyampaikannya kepada yang lain. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Semoga Allah memberikan kita kemudahan, kelancaran, kebahagiaan pada hari ini sehingga kita mudah menerima semua kajian yang akan kita berikan pada hari ini. Dengan mudah kata-kata alhamdulillah sering diucapkan setiap orang karena itu adalah merupakan suatu pujian yang tulus dan murni dari manusia kepada Tuhannya. Nah, materi kita hari ini adalah penyakit hati, yaitu mencintai pujian dari orang lain. Pujian atau senang dipuji atau ingin dipuji itu namanya adalah hubul maddah. Artinya ingin dipuji manusia. Nah, bukan tidak boleh kita dipuji oleh manusia. Boleh saja, asalkan pujian itu tidak keterlaluan sehingga membuat yang dipuji merasa bangga, ria, apalagi menjadi sombong karena pujian itu. Pujian yang wajar sebenarnya sangat diperlukan. Misalnya yang terjadi dalam rumah tangga antara suami dan istri. Artinya pujian seorang suami kepada istri tapi tidak berlebihan. Misal ketika seorang istri selesai berdandan lalu dipuji oleh suaminya, wah cantik banget nih istriku. Nah, bagaimana reaksi si istri? Tentu dia akan tersipu malu, senang, campur malu-malu, kadang gembira atas pujiannya. Ini boleh, ya, akan memberi semangat, kegairahan di dalam rumah tangga kita. Tapi bagaimana jika seorang istri yang sudah capek masak di rumah dengan menu yang memang dia buat untuk suaminya, tapi giliran suaminya datang dari kerja, dia tidak menyentuh sedikit pun makanan istrinya. Apa yang terjadi dengan perasaan istri? Pastilah dia sakit hati, dan meskipun sakit hati sering dipendamnya. Nah, sebenarnya kalaulah si suami tahu konsep hubul maddah ini dan dia paham bahwa hubul maddah ini sebagai kunci keharmonisan rumah tangga, maka yang keluar dari mulutnya adalah pujian demi pujian kepada istrinya. Kalaupun ingin mengkritik salah satu pihak, nah cara yang dipakai adalah dengan mengeluarkan kata-kata pujian terlebih dahulu. Contoh misalnya, si istri memang sudah masak terlalu asin, ya, maka si suami tidak langsung menegur, kok masakannya asin banget sih bunda. Nah, tidak, tapi dia carilah kata-kata yang lain sehingga si istri menjadi lebih nyaman, merasa lebih dihargai. Misalnya, Bu, masakannya enak loh, saya suka sekali, tapi ngomong-ngomong di mana sih beli garamnya? Barangkali lebih enak kalau besok garamnya tidak dibeli di toko warung yang sama, sebab garam di sana terlalu asin. Nah, mungkin kata-kata ini jauh lebih enak didengar oleh istrinya. Tentu
Dengan cara seperti ini istrinya tidak marah, malahan mungkin jadi tersipu-sipu dan bahkan mencubit mesra suaminya. Coba kalau sekiranya hubul madah ini tidak ada di dalam suatu rumah tangga, barangkali rumah tangga itu bagaikan neraka. Misalnya saja suami pulang pada malam-malam hari, bawakan sate 5 tusuk kepada istrinya. Nah, karena tidak ada hubul madah ini, maka si istri mungkin langsung saja marah. Wah mas, bawa pulang-pulang malam-malam bawa sate hanya 5 tusuk. Nah, beda kalau misalnya si istri memang paham dengan konsep hubul madah ini. Boleh jadi dia akan bilang, wah mas, tahu saja kalau dari tadi saya kepengen sekali sate. Terima kasih ya. Tentu suasana seperti ini akan tercipta, akan berbeda. Nah, dan ini akan berbeda juga dampaknya bagi kehidupan rumah tangga. Tentulah akan menjadi rumah tangga yang semakin harmonis. Beda kalau yang pertama tadi, tentu akan menjadikan kehidupan rumah tangganya akan gersang, ya, karena si suami tidak merasakan kehangatan pada saat dia pulang, tapi yang dia dapat adalah dampratan dari istrinya. Nah, pujian atau madah ini sebenarnya memang merupakan kebutuhan atau merupakan suatu fitrah dari manusia dari lahir. Manusia tanpa pujian bagaikan hidup yang gersang, kering dan kaku. Nah, kalau manusia tidak memperhatikan hati atau roh, cuma jasadnya saja yang diberi makan, yang baik ataupun olahraga yang cukup, tanpa adanya pemanjaan atau pemujian terhadap jasad, maka ini tidaklah cukup, karena harus disertai dengan pemenuhan gizi hati yang namanya pujian. Nah, bisa dikatakan bahwa yang hendak dibeli atau diraih oleh madah atau pujian dari seseorang adalah hatinya, bukan fisiknya. Nah, adapun pujian sesama manusia yang lain, ya, ini sebenarnya terikat dengan beberapa hal. Pertama, penyebab pujian yang sifatnya sementara. Yang kedua adalah cepat hilangnya sesuatu yang jadikan pujian. Yang ketiga adalah motivasi dari pujian yang belum tentu ikhlas. Dan yang keempat adalah cepatnya pujian tersebut menjadi celaan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalaulah seseorang itu memuji hanya ingin mengambil hati orang tersebut, berarti pujian itu adalah bersifat sementara, tidak ikhlas. Dan ini adalah akan tidak baik dampaknya bagi orang yang dipuji dan yang memuji. Kemudian kalaulah pujian itu adalah memang betul-betul motivasinya adalah karena keikhlasan, nah inilah yang memang yang keluar dari hati yang paling dalam dengan keikhlasan. Nah, ini akan memberikan suatu reaksi bagi orang yang dipuji. Nah, kemudian pujian di antara sesama manusia ini kadang-kadang tidak murni sebagai sesuatu perbuatan yang dapat dijadikan tolak ukur atas kebaikan seseorang, bahwa orang yang dipuji sudah merebut simpatinya. Seandainya dia sampai lupa diri dengan pujian itu, nah inilah yang merupakan yang akan mendapatkan berbagai petaka sehingga dapat merasuk ke dalam hatinya. Dia menjadi lupa akan kesalahannya dan kekurangan dirinya, serta kekurangan dan kekurangan orang yang memujinya. Akibatnya kesombongan kian menjadi kepribadiannya. Nah, jika ketiga efek
negatif ini tidak disadari, maka kejatuhannya akan semakin dekat. Nah, ini yang tidak diharapkan, yaitu seseorang tersebut akan terus menginginkan pujian demi pujian dari orang lain. Tapi beda dengan hubul maddah yang kita bicarakan tadi. Karena hubul maddah itu memang merupakan suatu pendekatan atau suatu cara penyembuhan bagi penyakit hati yang mengandalkan usaha manusia. Apabila penyembuhan dengan mengandalkan usaha manusia tidak berhasil, maka Allah memberikan alternatif yang jitu, yaitu melalui agama. Nah, dari Al-Quran adalah sebagai penawar hati atau asyifa. Jadi itu yang kita perlukan. Al-Quran sudah menawarkan obatnya. Kita bisa lihat di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat 57. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, pelajaran dari Allah ini maksudnya adalah dengan Al-Quran. Kita juga bisa lihat di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 82. Dan kami turunkan kepada manusia dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa yang dimaksudkan dengan Al-Quran ini di mana Al-Quran ini kita gunakan sebagai tuntunan hidup kita. Jadi roh kita yang sakit tadi, ya, karena terlalu menginginkan pujian dari orang lain tadi, akan menjadi sehat apabila kita mendapatkan bimbingan dari Al-Quran. Bagaimana petunjuk Al-Quran yang benar untuk bisa menyembuhkan menyembuhkan penyakit sebagai obat yang mujarab dengan bimbingan Al-Quran itu, sehingga penyakit cinta kepada hubul madah tadi atau cinta pujian dari orang lain tadi akan menjadi bisa berkurang. Nah, balik lagi kita ke soal pujian tadi. Nah, di dalam konteksnya, seperti apa sih sebenarnya seseorang yang diperbolehkan memuji atau dipuji? Apakah dengan mendapatkan pujian lalu orang itu merasa bangga dan menilai dirinya begitu tinggi atau sombong? Nah, pujian yang dilekatkan kepada manusia tidak boleh dilepaskan dari konteks memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dialah satu-satunya zat yang patut dipuji. Bukan manusia. Nah, jadi pujian yang diberikan orang pada seseorang seharusnya merupakan anugerah atau pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bila itu kita peroleh, maka segeralah kita ucapkan alhamdulillah. Nah, kelebihan yang entah berupa ilmu ataukah kedudukan ataukah kecantikan ataukah kenikmatan lain yang suatu saat akan hilang dan akan binasa ditelan oleh zaman. Yang kekal hanyalah Allah yang meminjamkan semua kenikmatan itu kepada manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Jadi, pujian yang bisa berfungsi sebagai kunci pembuka hati, baik yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan hubungan manusia maupun dengan Allah. Misal, kita biasa melihat atau kita berjumpa dengan seorang saudara atau famili, katakanlah keponakan dari kampung misalnya, yang kebetulan berada di rumah bibinya atau pamannya selama 1 bulan. Nah, yang dikerjakan selama 1 bulan oleh sang keponakan cuma makan, tidur, nonton, baca koran, main game, main gadget, duduk-duduk saja dan seterusnya. Begitulah kerjanya setiap hari. Nah, pendeknya semua aktivitas yang dilakukan oleh keponakan itu tidak ada yang bersifat membantu dan meringankan pekerjaan rumah tangga bibinya. Nah, lalu suatu ketika keponakan itu pergi tanpa pamit dan baru diketahui beberapa hari ternyata dia sudah pulang kampung.
Nah, setelah si bibi menghubungi keluarga di kampung menanyakan perihal keberadaan keponakannya, kontan saja si bibi akan marah, dongkol, dan ingin menggertak. Dasar anak yang tidak tahu akhlak. Sudah merepotkan, pulang tidak pamit lagi. Nah, coba bandingkan. Bila si keponakan itu berpamitan dengan kata-kata yang patut, dengan adab yang baik, misalnya, bibi maaf selama saya di sini hanya merepotkan keluarga di sini saja, saya tidak bisa memberikan apa-apa yang kiranya bisa diharapkan, saya hanya dapat menyampaikan terima kasih saja atas apa yang telah bibi katakan. Nah, ini pasti akan berbeda. Artinya yang diharapkan dari kata-kata ini adalah semoga Allah membalas semua kebaikan paman dan bibinya dengan pahala yang berlipat ganda. Nah, inilah sebenarnya semua itu tergantung dari bagaimana cara kita untuk menyampaikan keinginan, hasrat di dalam hati ini atau memuji seseorang dengan cara tulus, ikhlas, dan dengan cara yang jujur. Jadi dengan pengakuan tadi, kejujuran daripada si ponakan tadi di dalam hatinya bahwa dia merasakan apa yang sudah dia lakukan selama di rumah bibinya itu tidak banyak memberikan pengaruh, tapi dengan kata-kata yang baik akan menjadikan obat penawar bagi si bibi, karena dia sudah menunjukkan akhlak yang baik.